Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim taslima. Alhamdulillah, sahabat kajian online Azabik sudah bertemu di eh, hampir seminggu lagi kita mau masuk Ramadan ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita harapan untuk kita bisa menemukan Ramadan yang berkah dan Lailatul Qadar. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa balighna fi ramadana. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang cinta Allah, kita akan masuk pada hal-hal yang bisa menghalangi rezeki. Ya, apa saja yang bisa menghalangi rezeki? Sejatinya rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada trik-trik di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana biar rezeki itu datang kepada diri kita. Salah satu yang mampu menghindarkan kita dari rezeki itu adalah dosa. Ya, di dalam Quran itu fa in a'radu an dzikrir rahman fa innahu ma'isyatan dhanka fi yaumil qiyamati a'ma. Bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia fa innahu ma'isyatan dhanka, dia akan mempunyai dada yang sempit. Oh, dia akan mempunyai rezeki yang sempit. Dia akan mempunyai dada yang sempit, rezeki yang sempit. Masya Allah ya Rahman. Fi yaumil qiyamati a'ma. Dan Allah akan di hari kiamat Allah akan butakan hatinya. Ya, jadi bagaimana Allah ketika kita berbuat dosa, berpaling dari peringatan Allah, maka Allah sempitkan rezeki kita, sempitkan dada kita, dan di hari kiamat Allah butakan mata kita, gitu ya. Ada beberapa tentang dosa. Ketika kita berpaling dari dosa, ada beberapa sebab yang akan dampak dari kita berbuat dosa, gitu ya. Dampak-dampak dari berbuat dosa yang pertama, rezeki seret, yang kedua rumah tangga tidak harmonis, yang ketiga banyak hutang, yang keempat istri berselingkuh atau suami berselingkuh, yang kelima anak tidak nurut kepada kita, dan yang keenam yang tadi yaumil a'ma, di akhirat dia akan buta, dan keenam di dunia, dan yang keenam adalah dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi hindarkan teman-teman. Dan kalau kita tidak bisa seperti malaikat ya, malu ngomong malaikat, dan kita mau banyak dosa. Maksudnya kita tidak mungkin, karena Allah itu memberikan 3 hal kepada kita setiap hari. Yang pertama, kita pasti berbuat dosa. Yang kedua, pasti Allah memberikan nikmat kepada diri kita. Pasti setiap harinya, pasti kita berbuat dosa. Pasti kita memberikan nikmat setiap harinya. Dan yang ketiga, pasti kita berbuat dosa, pasti Allah memberikan nikmat. Lupa lagi yang ketiga apa ya? Ya, jadi yang tiap hari yang Allah pasti akan dapatkan, kita pasti berbuat dosa, pasti Allah memberikan nikmat kepada diri kita, gitu ya. Maka kalau kita sudah tahu kalau kita itu suka dosa, karena kita manusia itu adalah manusia pelupa, gitu ya. Maka jangan salah, kita harus memperbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar, karena istighfar itulah yang akan mengalirkan rezeki dengan deras. Ketika kita setiap dosa kita beristighfar, setiap dosa kita ada jalur yang sadar, gitu ya. Kita ada tahap di kesadaran kalau kita itu sedang melakukan salah. Ada yang aneh, orang itu tidak sadar dalam melakukan kesalahan, makanya orang yang diingatkan oleh orang tuanya, diingatkan oleh suaminya, diingatkan oleh anaknya, gitu ya. Ketika kita melakukan salah dan dia marah, dia itu tidak sadar bahwa dia dalam koridor yang salah, gitu ya. Dan dia membenarkan dan mencari kebenaran, itu yang akan menghempitkan rezeki. Maka teman-teman, ketika kita terus mencari kebenaran atas protes-protesnya mereka, maka suatu saat maka Allah tidak akan mengirimkan rezeki. Rezeki akan dialirkan ketika kita ini kuntum minadz zalimin, saya yang salah. Kenapa orang mengkritik saya? Saya yang salah. Kenapa rezeki seret kepada saya? Jadi ketika kita mengatakan ini kuntu saya yang salah, maka saat itu rezeki mengalir deras, karena
kita sudah sadar bahwa kita ada di dalam posisi yang salah dan kita minta ampun kepada Allah, maka saat itu rezeki pun akan mengalir deras. Jadi sedikit-sedikit saya kalau diperhatikan gitu ya setiap harinya, dalam jangka waktu kalau saya sih mau tidur ataupun saya mau beres tahajud biasanya ya. Saya kalau beres tahajud suka memegang Quran, tolong nasihati saya sambil berpikir apa yang sudah saya lakukan, oh tadi sedang menggibah ya, ih enak banget ya menggibah itu, astagfirullahaladzim. Saya udah ini ya, astagfirullah sambil nangis gitu ya, terasa gitu. Kalau kita sedang tafakur, sedang apa ya, merilik atau apa ya, menilai diri kita sendiri, apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, membentak anak, tidak nurut ke suami, menggibah, itu yang sebetulnya yang Allah lakukan. Bukan kita tidak melakukan dosa seperti malaikat, bukan gitu ya. Karena kita diberikan fujur dan takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita diberikan ilham kebaikan dan keburukan, maka di situ Allah memberikan konflik batin agar kita selalu takut kepada Allah yang tidak terlihat, kita takut kepada neraka yang tidak terlihat gitu ya. Itu yang Allah kagumkan terhadap manusia yang nantinya akan lebih mulia daripada malaikat, karena dia belum bertemu dengan Allah, dia belum melihat neraka, tapi dia takut kepada Allah dan takut kepada neraka. Itu satu konsekuensi yang besar gitu ya. Jadi hindari berbagai dosa teman-teman, ya hindari ketika kita bukan menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik daripada kemarin. Kalau kemarin kita tidak pernah membuat dosa itu, ya udah ribanya, ya udah apa sih WA-an dengan suami yang lain gitu ya, yang bukan haram, ya udah masih kita banyak memarahi anak, banyak menggibah, kita sedikit-sedikit tak gitu ya, yang ini ditinggalkan, dosa-dosa besar sudah ditinggalkan, gibah satu persatu. Oh, ketika salah kita minta ampun, kita salah kita minta ampun dan minta sama Allah, la haula wala quwata illa billah. Jaga mulut ini agar kami tidak terhindar dari gibah dan bisa ada agar engkau bisa senang kepada hambanya, engkau yang memerintahkan hambamu ya Allah untuk tidak menggibah, maka mudahkan aku untuk tidak bergibah, agar engkau senang kepada aku gitu ya, agar engkau senang kepada aku. Kalau engkau tidak menggibah, engkau yang menyuruh dan engkau pun yang bisa menghalangi mulut ini untuk tidak menggibah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu yang harus kita hindarkan, dosa yang kedua. Lalu kita harus tahu letak rezeki itu di mana gitu ya. Letak rezeki itu bukan di pekerjaan, letak rezeki itu bukan di bos, letak rezeki itu bukan di perdagangan. Letak rezeki itu adalah ketika kita sering membahagiakan orang lain. Kita sibuk ketika kita sibuk membahagiakan orang lain, maka Allah akan sibuk membahagiakan kita. Ketika setiap hari kita sibuk ingin melukai orang lain, sibuk melukai anak, melukai suami, melukai orang tua, melukai tetangga, melukai teman, maka Allah pun akan sibuk melukai kita. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki kalau rezeki itu di tempat kebahagiaan dan kemuliaan orang lain? Tapi setiap suami tidak suka sama kita, orang tua tidak suka sama kita, anak kecewa sama kita, tetangga kecewa sama kita, teman-teman kecewa sama kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki kalau mereka aja banyak kecewa sama kita? Ya, jadi setelah kita hindarkan beberapa yang bisa menghambat dosa, maka kita harus tahu letak rezeki itu di mana? Letak rezeki itu adalah di kebahagiaan orang lain. Maka ketika kita tahu, maka sibukkan setiap hari, bukan sibukkan terus bekerja sampai istri dilupakan, anak dilupakan, istri disakiti, anak disakiti karena ini mendapatkan pekerjaan, yang ini melunasi hutang. Bukan di situ letak rezeki itu ya. Ketika kita sering membahagiakan terus setiap hari, apa yang saya bisa bahagiakan, berikan kejutan kepada suami, kepada anak, kepada teman, apa yang bisa membahagiakannya, sehingga berderaslah, berdatanganlah. Ketika suami sudah bahagia dengan kita, anak sudah bahagia dengan kita, seorang tua atau tetangga sudah bahagia dengan kita, maka siap-siaplah, karena Allah sudah bahagia dengan kita pun, maka rezeki siap-siap akan datang dengan bahagia kepada diri kita. Iya, ya, jadi kita harus tahu nih. Jadi kalau kita sudah melukai orang, rezeki pasti kisah seret saya seperti itu. Ketika saya mobil tertabrak, ada yang musibah, ada ini, langsung saya berpikir, saya menyakiti siapa tadi? Saya melukai siapa? Tadi saya sedekah nggak? Apa yang sudah saya lakukan? Terus
terus saya berpikir, bukan bukan, jenjang mobil yang harus kita perbaiki dulu, bukan, tapi perbaiki sikap kita, apa yang sudah kita lakukan, penyebab rezeki yang terhambat atau penyebab Allah mengambil rezeki dari kita, penyebab musibah datang kepada diri kita. Yang ketiga adalah kadang hindari bermewah-mewahan, teman-teman ya. Hindari bermewah-mewahan, itu bermewah-mewahan itu sebetulnya sumber rezeki untuk datang sempit kepada diri kita, teman-teman. Maka saya kalau sedang transit di hotel gitu ya, kemarin saja, bukan saya tidak mau karena tahu itu ya, karena ketika kita bermewah-mewahan, rezeki bisa diambil gitu ya. Kalau memang saya, sedang transit di hotel, saya malah banyak menangis, sieun. Iya sieun gitu karena tahu, aduh kalau kita sering bermewah-mewahan, kalau sedikit-sedikit akan mengambil rezeki kita gitu ya. Bukan kita tidak ingin menikmati hidup gitu ya, tapi rasa syukur kita bahwa Allah melarang kita untuk bermewah-mewahan gitu. Saya malahan nangis, ampuni saya sudah, menikmati diri saya sendiri, dunia saya untuk sendiri dengan menikmati hotel seperti ini, ampuni saya. Terus, kemarin saya karena memang ke Kalimantan karena tidak mendapatkan tiket, akhirnya saya harus nginep dulu di hotel. Saya pilih-pilih hotel yang sederhana gitu ya, karena bukan sama suami, sama anak. Ternyata, anak, marah gitu, kan cuma satu malam, jam 4, jam 3 subuh kita sudah harus ke bandara lagi gitu, karena jam 5-nya harus sudah, terbang. Akhirnya saya memilih untuk, cari hotel yang harganya 120.000 gitu. Anak saya cemberut aja, marah, yang lampu hotelnya nggak nyala. Saya juga kasihan ya, kalau untuk diri sendiri sih nggak apa-apa, tapi mungkin ada anak yang belum siap gitu ya, melakukan seperti itu. Aduh saya juga kasihan, terus akhirnya saya lihat-lihat buku ya, dia beli sambil baca-baca buku kan, pas saat baca buku ada rezeki-rezeki sukses dunia akhirat, salah satunya adalah kita tidak bermewah-mewahan gitu. Kebetulan anak saya ingin mencapai kebahagiaannya lulus, kuliah di tempat kesukaannya gitu. Nih gitu, kalau lagi cemberut, "Kenapa ibu mah pilih hotel yang kayak gini?" Gitu. Saya lihat nih, jangan bermewah-mewahan, ketika rezeki itu akan datang kepada diri kita gitu ya. Akhirnya saya, menemukan, materi ini dan saya kisahkan kepada teman-teman gitu ya. Ya, ketika kita maka siap-siap teman-temanku, kita bermewah-mewahan, di rumah makan yang enak, apalagi tidak membahagiakan orang, kecuali kalau kita membawa orang tua, membawa orang lain yang bisa kita bahagiakan gitu ya, mertua, ya itu mungkin boleh-boleh saja. Tapi untuk sendiri, untuk bermewah-mewahan ya rasanya ya itu karena syaratnya ketika rezeki hilang itu adalah ketika kita sering bermewah-mewahan, maka siap-siap artis, siap-siap miskin nanti di ujungnya. Para pengusaha segala macam siap miskin kalau kita itu sedang bermewah-mewahan. Maka ada pola hidup yang selalu berhutang terus dan dia memaksakan diri karena hidupnya mewah. Saya suka, nggak punya usaha, nggak punya apa-apa, tapi hidupnya mewah, belinya selalu online gitu ya. Ya pasti liur boga hutang wae, kepikiran yang hutang wae walaupun dia PNS ataupun dia punya pekerjaan. Karena gaya hidup mewah itu yang bisa menghancurkan kita gitu ya, ya yang bisa menghancurkan kita gaya hidup mewah dan dia sendiri tidak sadar gaya hidup mewah apa sih, saya rumah mah kayak gini, ini seperti ini, bukan rumahnya tapi gayanya gitu ya. Gaya hidup kalau kita hitungkan, kalau kita ngeluarin uang segala macam setiap hari, kita tuh harus punya gaji berapa gitu kalau kita hitungkan, kalau kita harus disesuaikan dengan kehidupan yang bergaya mewah gitu ya. Jadi hindari teman-teman bermewah-mewahan karena mewah-mewahan itu adalah, ciri dia itu tidak menampakkan kebahagiaan. Orang yang selalu bermewah-mewahan itu cirinya tidak nampak kebahagiaan, apalagi dipamerkan di media sosial gitu ya. Orang yang selalu menyembunyikan kemewahannya gitu, malah mungkin dia salah satunya adalah dia bahagia gitu. Saya selalu diiringi kalau makan di restoran, maka paginya saya makan di warteg gitu ya, untuk diiringi mengimbangi kehidupan agar kita tidak selalu bermewah-mewahan ketika kita di pinggir jalan, kita di jalan raya maksudnya, bukan di rumah gitu.
Yang selanjutnya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha gitu. Apa yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri dan apapun yang kita lakukan jelek untuk kita sendiri, apapun yang kita lakukan baik untuk diri kita sendiri. Jadi setiap kedermawan kita, setiap kebaikan kita, setiap sholat duha kita akan kembali kepada diri kita dan akan mengundang rezeki buat kita. Dan kepelitan kita, ketidakmauan kita dalam melakukan sosial, beribadah kepada Allah dan itu pun untuk diri kita sendiri. Jadi rezeki itu tergantung kepada diri kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi apa yang sudah kita lakukan dan itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan itu pun akan membentuk rezeki buat kita. Ya, teman-teman, astagfirullahaladzim, selamat menikmati marhaban ya Ramadan, menikmati menyambut bulan Ramadan. Jangan lupa meminta maaf kepada seluruhnya, menimba orang tua, suami dan anak-anak dan bahagiakan mereka agar kita mendapatkan rezeki yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.